Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang indah. Amin. Sebuah kesempatan yang agung yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk bisa berkumpul beribadah bersama-sama. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menguasai hati pikiran kami. Amin. Sehingga ketika firman ini ditaburkan, hati kami siap menerima, mengelola dan merenungkannya di dalam hati. Dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa, hebat dan tak terbatas. Sehingga ketika firman ini ditabur adalah firman Allah, bukan firman hamba-Mu secara pribadi. Firman Allah yang juga mengubah hamba-Mu dan juga mengubah kami semua, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada Engkau, haleluya, amin. Amin, silakan duduk. Terima kasih pemain musik WL Singer yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah pada minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Di dalam kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius pasal 18 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal 18 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-13, nanti saya akan membaca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? 13. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberi judul Tuhan mencari yang terhilang. Enggak terlalu kelihatan ya karena warnanya hitam ya. Tuhan mencari yang terhilang. Mungkin ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kenapa sih Tuhan harus mencari yang terhilang? Kita tadi membaca bahwa ada 100 ekor domba. Yang hilang berapa? 1. Lalu kemudian kita berpikir, kenapa Tuhan harus mencari yang 1? Bukankah masih ada 99 ekor? Dalam ukuran manusia 99 ekor banyak sekali. Dan yang hilang hanya 1. Karena kita merenungkan lebih dalam, mengapa Tuhan harus mencari yang 1 sementara masih banyak 99 ekor ada di dalam rumahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya menemukan satu pesan juga menjadi satu alasan pada bagian ini. Yang pertama, coba lanjut slide berikutnya. Pesan yang pertama adalah bahwa manusia adalah ciptaan yang sangat berharga dan sangat dikasihi Allah. Amin. Tadi kita berbicara tentang kasih Allah, lagu pertama tadi katakan bahwa lebih luas dari samudera kebaikan-Mu Bapa, tak habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa manusia adalah ciptaan yang sangat berharga dan sangat dikasihi oleh Allah. Ini sekarang kita melihat bahwa ada namanya selfie ya, yaitu foto ya, jadi foto. Kadang-kadang orang bilang kalau saya foto dari angle yang bagian ini saya kelihatannya tidak terlalu cantik di dalam foto itu. Saya harus
foto dari bagian yang ini sehingga nanti ketika saya share di media sosial saya akan terlihat lebih bagus dan lain sebagainya. Atau mungkin kita merasa bahwa ada bagian-bagian tubuh kita yang sepertinya merasa bahwa ini terlalu jelek gitu ya. Tidak memuaskan. Dan sekarang lagi fenomena juga dari dahulu bahwa ada namanya operasi plastik. Ada yang ke Korea, ada yang ke Thailand. Para artis itu ada yang artis yang operasi sampai mukanya sampai kayak Barbie gitu ya. Udah beroperasi berulang-ulang kali. Bapak Ibu seolah-olah merasa bahwa Tuhan gagal gitu ya. Seolah-olah bahwa Tuhan keliru menciptakan saya sehingga bentuk saya seperti ini. Ada seorang motivator, penginjil dan pengkhotbah yang mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu, namanya Nick Vujicic. Dia seorang yang hebat. Dia tidak punya tangan atau tidak punya lengan, tidak punya kaki. Dia frustrasi luar biasa Tuhan. Dia berkata bahwa seolah-olah bahwa Tuhan ini sedang keliru menciptakan saya. Dia sudah mencoba berulang kali untuk bunuh diri. Tapi suatu waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia mengerti bahwa di dalam tubuhnya, wujudnya yang seperti itu, ada maksud Allah yang mau dinyatakan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Coba ditampilkan. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 dikatakan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara bagaimana Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Artinya bahwa Tuhan menciptakan pribadi yang baru di luar dirinya, persis seperti dirinya. Ya mungkin kita pernah tahu orang menciptakan mobil, komputer dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menciptakan pribadi yang baru yang itu persis seperti dirinya, seperti rupa dan gambar Allah. Inilah yang memberi kita nilai melebihi ciptaan lainnya. Itu enggak kelihatan ya, besaran. Inilah yang memberi kita nilai melebihi ciptaan lainnya. Jadi nilai kita dibandingkan ciptaan yang lain, kita memiliki nilai yang begitu berharga, yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan di Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan. Kemuliaan itu berbicara tentang nilai manusia atau makhluk yang mulia. Inilah yang memberi kita nilai. Lanjut slide berikutnya. Dan nilai ini memberi kita hak untuk berkuasa atas ciptaan lain. Dikatakan di sana tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ciptaan lainnya. Sini tidak tertulis supaya suami berkuasa atas istrinya, atau istri mengendalikan suaminya, atau sesama mengendalikan atau menaklukkan sesama. Tetapi dia berkata supaya berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi kalau manusia sudah menaklukkan orang lain, berusaha menaklukkan istri, menaklukkan suami, itu sebenarnya sudah melanggar kodrat atau nilai yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, timbullah saling menguasai, saling mengalahkan antara satu dengan yang lainnya. Padahal Tuhan memberikan nilai, gambar dan rupanya supaya kita dapat mengelola, supaya dapat kita memelihara, supaya dapat kita menguasai ciptaan selain yang bukan manusia. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, dan membacakan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Di sini dikatakan bahwa karena kita ini adalah buatan Allah. Buatan Allah yang sangat berharga, buatan Allah yang sangat dikasihinya. Kata ini, kata buatan di dalam bahasa Yunani dikatakan poima. Poema itu diambil di dalam bahasa Inggris poem yang artinya puisi, itu diambil dari bahasa ini. Seolah-olah ayat ini berkata bahwa kita ini adalah puisi Allah. Amin. Puisi Allah, puisi itu diciptakan sesuatu yang dapat dibacakan, yang menyiratkan pikiran Allah, yang menyiratkan pikiran penciptanya, sehingga ketika dibacakan puisi itu dapat menggetarkan hati setiap orang yang mendengar. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan? Kita ini adalah masterpiece-nya Allah, karya agungnya Allah. Bapak Ibu kalau perhatikan pencipta lagu zaman dulu seperti Dewa 19, mereka punya lagu yang disebut masterpiece atau karya-karya yang luar biasa, yang bisa dikenang sepanjang zaman. Namun pembuatannya, aransemennya begitu rumit, begitu sulit. Hanya orang-orang tertentu yang benar-benar memiliki keahlian bermain musik yang dapat memainkan lagu-lagu. Sehingga mereka disebut sebagai masterpiece. Ari Lasso pernah berkata Pandawa 5. Artinya bahwa masterpiece ini berbicara tentang karya yang begitu luar biasa. Saudara dan saya ini adalah karya Allah yang begitu rumit, yang begitu luar biasa. Sehingga saya katakan bahwa kita ini adalah masterpiece-nya Allah, karya Allah yang indah. Seperti puisi yang dibacakan indah, memiliki keunikan dan sungguh-sungguh menggetarkan hati Allah. Itulah saudara dan saya. Mazmur 139 ayat yang ke-13 dikatakan, Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, tolong ditampilkan ayatnya, saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlah. Amin. Saudara, pemazmur katakan bahwa betapa sulitnya, betapa rumitnya. Kejadianku itu adalah sebuah keajian yang ajaib dan dahsyat. Sampai sekarang nggak ada satu manusia yang menciptakan manusia. Manusia boleh menciptakan robot, tetapi yang dapat menciptakan manusia hanyalah Tuhan. Artinya bahwa begitu rumitnya saudara dan saya. Mungkin kalau kita berkata, Tuhan saya tidak terlalu suka dengan bagian tubuh saya. Tuhan kalau bisa kayaknya ini Tuhan keliru menciptakan saya. Tolong didesain ulang. Saya mau katakan desain saya yang seperti ini, ras saya, suku saya, kulit saya, rambut saya. Tuhan kulit saya kurang terang, terlalu hitam Tuhan. Kalau bisa Tuhan buat saya seperti orang Cina. Tuhan buat kembali, setelah jadi rupanya tetap seperti saya. Karena memang Tuhan menciptakan saya memang seperti ini.
Dan di mata Tuhan ciptaan itu terlalu unik, berharga. Dan Tuhan sangat mengasihi pribadi yang bentuknya seperti itu. Bahkan sekalipun anak yang disabilitas, yang cacat, Tuhan tidak pernah keliru menciptakan. Selalu ada maksud Tuhan yang dinyatakan di dalam diri anak itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita melihat kembali, merespek kembali bagaimana kalau mungkin Bapak Ibu membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya mau katakan bahwa motivasi Allah menciptakan kita adalah karena kasih-Nya. Kita adalah pusat kasih-Nya yang sangat berharga. Lanjut slide berikutnya. Allah menciptakan kita supaya kita dikasihi. Kebenaran inilah yang mengharuskan Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan yang terhilang. Saudara, kita adalah ciptaan yang sangat berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menciptakan kita supaya apa? Supaya Dia mengasihi kita. Firman Tuhan katakan bahwa Allah itu bukan hanya sekedar memiliki kasih, tetapi Allah itu adalah kasih. Allah mau meluapkan bahwa dirinya adalah kasih itu sendiri, dan Dia mau mencari sasaran. Dan sasaran dari kasih Allah itu adalah manusia. Pernahkah Tuhan tidak mengasihi saya dan saudara? Bahkan kita durhaka sekalipun, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Makanya dikatakan di sini orang yang terhilang. Siapa itu? Mereka yang berdosa, mereka yang menyakiti hati Tuhan, mereka yang durhaka kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihi dan mencari, karena Dia tidak dapat menipu dirinya sendiri bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Maka Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Artinya bahwa kasih Allah yang dicurahkan tidak dihalangi oleh apapun. Sekalipun kita durhaka, Tuhan mengasihi kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa Dia tidak mau anak-anak ini hilang atau binasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mata Tuhan kita terlalu sangat berharga dan terlalu sangat dikasihi. Bahkan saya mau katakan bahwa bahkan jika hanya ada satu orang saja yang sesat di dunia ini, dan semua manusia yang lainnya hidupnya benar, Tuhan akan tetap turun ke dunia, mati di salib untuk satu orang itu. Amin. Karena ayat firman Tuhan yang kita baca, kita melihat satu pesan. Mengapa saya katakan tadi, kenapa sih harus mencari yang satu? Bukankah Dia memiliki 99 ekor domba itu? Memberikan satu pesan kepada kita. Jika di dalam dunia ini hanya ada satu orang yang terhilang, hanya ada satu orang yang berdosa, Tuhan akan mati di atas kayu salib untuk satu orang itu. Amin. Artinya bahwa kita melihat bahwa begitu berharganya manusia di hadapan Tuhan. Begitu Tuhan sangat mengasihi manusia. Lanjut slide berikut. Ayat yang ini mungkin sudah Bapak Ibu tahu. Dikatakan Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu. Sejak kita dibentuk di dalam kandungan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan bahkan firman Tuhan katakan sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sengaja mau menyampaikan kebenaran firman ini supaya saudara dan saya benar-benar tahu isi hati Allah. Supaya saudara dan saya tahu benar-benar bagaimana kasih Allah yang besar atas hidup saudara dan saya.
Terlepas bagaimana saudara mungkin dihina. Oh, dia orang percaya dan lain sebagainya. Mereka mungkin banyak orang yang membicarakan kejelekan atau kekurangan saudara dan saya. Tetapi saya mau katakan bahwa saudara dan saya adalah ciptaan yang berharga dan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah keliru menciptakan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu sempurna di dalam ciptaan. Inilah isi hati Tuhan bagi dunia. Inilah isi hati Tuhan bagi saya dan saudara. Dia tidak mau kita mati di dalam kebinasaan. Pesan yang kedua pada bagian firman Tuhan ini, mengapa Tuhan harus mencari kita? Yang kedua, pribadi kita yang diselamatkan sangat menyenangkan hati Allah. Amin. Saudara, tadi kita membaca firman Tuhan bahwa jika berhasil dia menemukan yang terhilang itu, dia berhasil dikembalikan, jika dia berhasil diselamatkan, Tuhan memiliki sukacita yang besar. Artinya bahwa pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan itu sangat menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu, hubungan yang ideal yang pertama kali terjadi antara Allah dan manusia adalah terjadi di Taman Eden. Adam, Hawa, dan Allah. Firman Tuhan katakan Allah bisa berjalan pada sore hari di Taman Eden. Artinya kita melihat sebuah hubungan yang ideal, hubungan yang cocok, hubungan yang serasi, hubungan yang seirama antara Allah dengan ciptaannya. Jadi orang mereka kalau bertemu dengan Allah tidak perlu upacara, tidak perlu ritual keagamaan. Mereka dapat langsung berbicara kepada Allah. Dan Tuhan senang dengan kondisi. Amin. Tuhan senang dengan situasi-situasi seperti itu. Mereka menikmati hubungan persahabatan penuh kasih mesra dengan Allah. Tanpa ritual, upacara atau agama, tanpa dihalangi rasa bersalah, tanpa rasa takut, hubungan yang sederhana antara Allah dengan umatnya yang Dia cipta. Ini sebenarnya tergambar di dalam sebuah hubungan pasangan suami istri. Jika suaminya benar-benar tulus, setia, jujur, istrinya pun demikian, terjadi sebuah hubungan yang ideal. Hubungan yang cocok, bisa peluk-pelukan. Terus yang belum menikah tolong tutup telinga ya. Tutup mata dan tutup telinga. Ada sebuah hubungan yang begitu ideal. Hubungan yang bisa saling berpelukan mesra. Tidak ada halangan apapun. Tapi kalau salah satu sudah salah dan lain sebagainya, itu belum selingkuh, masalah rumah tangga aja, masalah nyapu aja. Masalah salah naruh sendok, masalah salah taruh piring, harusnya piring kuah di atas ditaruh di bawah. Itu salah aja bisa bertengkar. Malam kalau tidur punggung-punggungan. Orang bilang bokong-bokongan. Yang suami ke barat, yang istri ke timur, jadi belakang-belakangan. Karena apa? Tidak ada sebuah hubungan yang cocok. Karena ada kesalahan. Tetapi Allah pingin bahwa itu terjadi seperti di Taman Eden. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Allah yang benar dapat bertemu dengan manusia yang benar. Allah yang mengasihi dapat bertemu dengan ciptaan yang seperti dirinya yang mengasihi. Dan ini sangat menyenangkan hati Allah. Saudara, kita tidak perlu repot untuk ngapa-ngapain. Mau ngobrol sama Tuhan, ya udah ngobrol aja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut slide berikutnya. Setelah manusia terhilang karena dosa, hubungan yang indah itu hilang. Manusia sudah durhaka terhadap Allah dan setiap hari selalu menyakiti hatinya.
Untuk bertemu Allah harus ada proses upacara ritual keagamaan yang begitu rumit. Makanya Bapak Ibu kalau baca Alkitab Perjanjian Lama, saudara akan menemukan syarat-syarat yang mungkin saudara juga luar biasa rumitnya dan lain sebagainya. Ya udahlah, nggak usah bertemu Tuhan kalau serumit ini. Tetapi Allah harus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena pribadi yang diselamatkan menyenangkan Allah. Dia bersuka cita karena satu jiwa yang sesat telah kembali ditemukan. Lanjut slide berikutnya. Kita yang sudah diselamatkan bisa bersekutu dengannya sebagai seorang sahabat yang saling berbagi isi hati dengan Allah. Dikatakan di sana di dalam ayat firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Dikatakan firman Tuhan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi Tuhan mau curhat kepada saudara dan saya. Tuhan mau memberitahukan semua rahasia yang tersimpan di dalam kerajaan surga. Tetapi jikalau kita masih berdosa, jikalau kita masih belum diselamatkan, Tuhan tidak bisa bebas menyampaikan isi hatinya kepada saudara dan saya. Tuhan tidak bisa menjadi mitra kerja buat saudara dan saya. Namun ketika kita diselamatkan, kembali ke slide-nya, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah yang tersesat sudah ditemukan kembali, saudara-saudara dan saya juga tidak perlu upacara keagamaan atau ritual. Kita juga dapat menceritakan isi hati kita kepada Allah. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Saudara, di dalam persoalan apapun, di dalam pergumulan sebesar apapun, ceritakan isi hati itu kepada Allah. Karena kita sudah diselamatkan. Kita orang percaya kita lebih memahami apa isi hati Allah, apa yang menyakiti hatinya dan apa yang menyenangkan hati Allah. Sharing di Komsel itu luar biasa, sangat memberkati Bapak Ibu. Jadi secara garis besar bahwa kita semua tahu bagaimana harusnya hidup di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal. Kalau saya menilai dari semua sharing yang disampaikan di dalam Komsel, seharusnya saya bisa marah karena saya diperlakukan seperti itu di lingkungan saya. Tetapi saya tidak memilih untuk marah. Kalau karena saya marah itu menyakiti hati Tuhan. Seharusnya saya ketika dikecewakan, seharusnya saya melakukan perbuatan seperti ini. Ketika saya nggak dihargai. Tetapi kita lebih memilih untuk menjadi teladan dan berkat. Artinya kita sadar memahami isi hati Allah. Bagaimana harusnya kita hidup untuk menyenangkan hati Allah. Dan menjadi saksi di lingkungan kita tempat tinggal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab firman Tuhan berkata bahwa suatu saat semua orang yang diselamatkan akan bersama dengannya dalam sorga yang kekal, yang dipenuhi dengan hubungan persekutuan yang penuh kasih dan sukacita dan tanpa tangis dan air mata. Amin. Jadi hubungan ini menyenangkan hati Tuhan karena hubungan ini sedang berjalan menuju kepada kekekalan. Amin. Jadi setiap kita yang diselamatkan, setiap manusia yang terhilang ditemukan, diselamatkan, sangat menyenangkan hati Tuhan karena dapat bersekutu dengan umatnya. Dan hubungan ini sekali lagi saya mau katakan setiap hari sedang berjalan menuju kekekalan. Dan sampai masuk kepada kekekalan, sampai kepada kesudahannya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Di situ dikatakan ada sebuah pernikahan anak domba. Hubungan itu akan semakin lebih intim. Dan di surga itulah yang hubungan yang penuh kasih mesra sedang dibangun. Hubungan yang memiliki damai sejahtera, hubungan yang penuh dengan sukacita,
Firman Tuhan katakan tidak ada tangis dan air mata, tidak ada sakit penyakit, tetapi ada sebuah hubungan yang penuh kasih mesra, damai dan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan harus mencari satu jiwa yang terhilang? Karena manusia adalah ciptaan yang berharga dan sangat dikasihi Allah. Yang kedua, karena manusia yang diselamatkan sangat menyenangkan hati Allah. Yang ketiga, kenapa Tuhan harus mencari yang terhilang? Karena Tuhan mau memberikan hatinya yang penuh kasih supaya kita mencari yang terhilang. Amin. Artinya bahwa Tuhan mau mencari mitra kerja. Dia tidak mencari hamba, tetapi dia mencari sahabat yang dapat menyampaikan isi hatinya kepada dunia ini. Bapak Ibu, ada 3 alasan orang tidak mau pelayanan. Ini alasan ini umum. Seorang hamba Tuhan survei kepada jemaatnya, nggak usah disebut nama gereja. Alasan yang pertama adalah, kenapa sih saya nggak mau pelayanan? Saya tidak ada beban. Terus mau melayani apa, nggak ada beban. Yang kedua, saya ini tidak mau pelayanan, saya terlalu sibuk. Saya nggak tahu, Bapak Ibu sedangkan evaluasi diri saya sendiri. Saya evaluasi dalam diri saya sendiri ada dalam 3 ini. Saya terlalu sibuk. Saya buka toko malah pagi-pagi sekali, tutup tengah malam. Saya kerja masuk pagi sekali dan pulang malam. Jadi untuk pelayanan itu tidak ada waktu. Yang ketiga, alasan yang ketiga, pelayanan itu apa artinya? Apa gunanya bagi saya? Yang kau usah pelayanan terus nggak ada artinya kok. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa kesimpulan dari alasan tersebut adalah mereka yang selalu beralasan demikian belum mengenal dan merasakan isi hati Allah bagi dirinya dan bagi dunia ini. Memang hidup kita dibangun atas sebuah kebenaran yang mutlak tanpa menekankan perasaan. Tetapi kalau berbicara tentang hati, berbicara tentang kasih Allah, kita bukannya sekedar tentang tahu apa kasih Allah itu, tetapi harus merasakan kasih itu. Amin. Bukan hanya sekedar tahu, kasih harus dirasakan. Kasih kalau hanya sekedar tahu ya udah hilang. Tetapi kasih sayang itu, cinta itu harus dirasakan. Sehingga ketika kasih itu dirasakan, hati kita pun berkobar-kobar. Saudara, kalau hanya tahu tentang kasih Allah, gak benar-benar mengenal dan merasakan, ya udah cukup kita tahu, gak ada sesuatu yang akan membuat kita terbeban. Gak ada sesuatu yang akan membuat kita membuka atau meluangkan waktu sedikit untuk melayani Tuhan. Gak ada sesuatu, kita akan gak menemukan arti apa-apa dalam pelayanan itu. Tetapi jikalau kita merasakan kasih Allah bagi hidup saya, jikalau Tuhan tidak mengasihi saya, jikalau Tuhan tidak memberikan nyawanya di puncak kasih itu di atas kayu salib, saya pasti masuk neraka. Jikalau itu tidak benar-benar dirasakan, ya alasan ini akan muncul dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita membaca ayat tadi, dia berkata, bagaimana pendapatmu jika seorang memiliki 99 ekor domba dan 1 yang terhilang? Tuhan bukannya sekedar bagaimana pikiranmu, tetapi Tuhan bertanya bagaimana hatimu. Bagaimana dengan jiwa-jiwa yang terhilang? Bukannya Tuhan pendapatmu yang biasa, tapi Tuhan mengatakan bagaimana hatimu, orang yang percaya, hatimu orang yang diselamatkan, jikalau ada 1 jiwa yang sesat yang terhilang. Apakah jawaban kita, oh Tuhan maaf, saya enggak punya beban untuk itu. Bagaimana hatimu, oh Tuhan maaf, saya terlalu sibuk untuk bekerja. Bagaimana hatimu, oh Tuhan maaf, apa artinya bagi saya 1 domba itu? Toh masih banyak 99. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut slide berikutnya.
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia mempunyai kesaksian tentang cinta kasih Kristus dalam diri. Dikatakan di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 bagian A. 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 bagian A, saya akan membacakan untuk kita semua. Perhatikan, barang siapa percaya kepada anak Allah atau kepada Yesus Kristus, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Amin. Kembali ke slide. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia mempunyai kesaksian tentang apa? Ya, tentang cinta kasih Tuhan dalam hidupnya, tentang bagaimana Tuhan memiliki kasih yang besar akan dunia ini. Bapak Ibu, Tuhan memperlengkapi saudara dengan saya dengan kemampuan yang dibawa sejak lahir, ada bakat. Tuhan juga memberikan karunia tambahan kepada saudara dan saya untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanan. Tuhan juga memberikan saudara kepribadian yang unik, karakter yang kuat. Dan Tuhan juga memberi saudara pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Namun, jikalau saudara dan saya tidak memiliki hati Allah, apa gunanya? Karena hati Allah, hati yang seperti Allah lah yang akan menggerakkan semua itu supaya dapat dipergunakan untuk melayani Allah. Amin. Saudara pasti punya pesan kehidupan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu katakan di komsel, kalaupun kita nggak berani seperti yang disampaikan oleh Pak Ari, setiap kita berbicara tentang orang lain, sempatkan untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Mungkin saudara nggak menantang, apakah Bapak mau percaya, tetapi setiap pembicaraan itu, sampaikan pesan hidupmu, bagaimana Yesus mengubah saudara dan saya. Mungkin ada orang yang kesusahan, Bu, saya juga seperti itu, susah. Saya juga dulu seperti itu, Bu, sering mengeluh, tidak bersyukur. Tetapi setelah percaya Tuhan Yesus, Bu, saya mengerti arti ucapan syukur. Itu penginjilan. Saya selalu katakan bahwa selalu ada pesan di dalam hidupmu, bagaimana Yesus menolong saudara dan saya. Selalu ada kesaksian di dalam diri kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, selalu ada kesaksian dalam dirinya, bagaimana Yesus mengasihi dirinya dan bagaimana Yesus mengasihi dunia ini. Tuhan mencari satu jiwa yang terhilang, meskipun ada 99 jiwa yang diselamatkan. Jikalau hati Tuhan sebegitu mencintai, sebegitu menganggap bahwa satu jiwa ini adalah manusia yang berharga, yang diciptakan, karya agung Allah, masterpiece-nya Allah, yang indah, unik dan menggetarkan hati Allah. Hati itulah yang harusnya, yang sedang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara, supaya kita juga memiliki hati yang sama. Mempergunakan semua bakat dan kemampuan kita, mempergunakan semua talenta karunia kita, mempergunakan kepribadian kita, karakter kita yang kuat, dan mempergunakan semua pengalaman dan pesan hidup kita yang berpusat untuk menciptakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang Welsingan untuk maju ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita mengerti isi hati Allah bagi saudara dan saya, bahwa saya dan saudara sangat berharga dan sangat dikasihi Allah.